kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul From Siberia with Love yang dirilis pada tahun 2022. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai pada suatu pagi pada awal tahun 1945 di Tiongkok. Terlihat ada pria asal Jepang bernama Hatao sedang menghadiri pesta pernikahan. Ia datang bersama dengan istrinya yang bernama Mojimi serta 4 anaknya. Hatao adalah anggota militer Jepang yang bertugas sebagai penerjemah. Selama makan, Hatao merasa sangat bersyukur masih bisa makan enak di saat dunia sedang dalam masa peperangan. Malamnya ketika anak-anak sudah tidur, karena khawatir dengan keselamatan keluarganya, Hatao menyuruh Mojimi membawa anak-anak pulang ke Jepang besok pagi. Ia takut Uni Soviet akan menyerang wilayah itu. Awalnya Mojimi menolak, apapun situasinya, mereka sekeluarga harus tetap bersama-sama. Namun setelah Hatao terus memohon, akhirnya Mojimi menurut. Di tengah obrolan, ketakutan Hatao benar-benar terjadi. Tiba-tiba pasukan Uni Soviet menyerang. Di tengah pelarian, Hatao tertimpa reruntuhan bangunan. Karena terluka parah, Hatao menyuruh Mojimi untuk buru-buru pulang ke Jepang duluan naik kereta. Ia berjanji akan menyusul. Mendengar itu, meski khawatir, Mojimi memilih percaya bahwa suaminya akan menepati janji. Sambil menangis, Mojimi pergi membawa anak-anak. Sayangnya malam itu, Hatao tertangkap oleh tentara Uni Soviet. Seluruh tahanan kemudian dibawa ke kamp tahanan di Uni Soviet. Di kamp itu, sebagai penerjemah, Hatao disuruh menerjemahkan perintah-perintah tentara Uni Soviet. Hari demi hari, para tahanan dipaksa bekerja berat dan hanya diberi makan sekali setiap harinya. Meski menderita, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Setiap sore setelah selesai bekerja, roti jatah makan harus dibagi rata agar semua kebagian makanan. Bulan demi bulan berlalu, mereka terus dipaksa bekerja sekeras mungkin. Bahkan ketika suhu mencapai minus 40 derajat Celcius, mereka tetap harus bekerja tanpa henti. Banyak tentara Jepang yang akhirnya meninggal karena tidak kuat menahan penderitaan. Siang itu saat sedang mengubur mayat, Hatao mencoba menyemangati rekan-rekannya yang terlihat mulai putus asa. Hatao berkata bahwa ia percaya suatu saat nanti, hari kepulangan pasti akan tiba dan mereka semua akan bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta di rumah. Mendengar ucapan itu, rekan-rekan pun kembali bersemangat. Namun sore harinya, karena sudah tidak kuat, salah satu tentara muda nekat untuk kabur. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Hatao tergeletak kelelahan. Karena sangat rindu dengan anak dan juga istrinya, ia pun menyanyikan lagu yang biasa keluarganya nyanyikan bersama. Di tengah nyanyian, rekan Hatao masuk dan memberitahu bahwa pemerintah Jepang telah berhasil membebaskan mereka semua. Artinya, besok mereka sudah bisa pulang ke Jepang. Mendengar kabar itu, seluruh tahanan bersorak gembira. Besok paginya tentara Soviet mengantarkan mereka pulang naik kereta. Selama perjalanan, semua terlihat tidak sabar ingin cepat-cepat menemui keluarganya masing-masing. Namun di tengah perjalanan, tentara Soviet tiba-tiba menghentikan kereta dan memerintahkan Hatao untuk memanggil teman-teman tahanan Jepang yang tertulis di kertas. Saat membaca satu persatu nama, ternyata namanya juga ada di dalam daftar. Nama-nama yang dipanggil itu kemudian dibawa ke kamp tahanan di wilayah Siberia, sedangkan tahanan lain diizinkan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di Siberia,
Hatao serta rekan-rekannya disidang oleh pihak Soviet karena diduga memiliki peran penting di balik invasi Jepang ke Tiongkok. Mereka pun dianggap sebagai kriminal dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 25 tahun. Hatao tak diberi kesempatan membela diri dan langsung dibawa paksa. Selama di camp, lagi-lagi semua tahanan dipaksa bekerja di tengah cuaca ekstrim. Hatao yang sebelumnya selalu optimis, sekarang terlihat mulai kehilangan harapan hidup dan tidak peduli lagi dengan keadaan rekan-rekannya. Di sisi lain, setelah menempuh perjalanan panjang selama 48 jam, rekan-rekan Hatao yang dibebaskan Uni Soviet akhirnya sampai di pelabuhan Jepang. Mereka disambut oleh keluarganya masing-masing. Mojime dan juga putra Hatao juga ada di sana. Setelah lama menunggu, Mojime bingung kenapa suaminya tidak juga muncul. Melihat sang ibu terus mencari ke sana kemari, putranya merasa kasihan lalu berkata, sebaiknya ibu berhenti berharap, ayah pasti sudah mati. Namun Mojime tidak percaya. Ia yakin Hatao pasti akan pulang. Tidak peduli selama apapun, ibu akan selalu setia menunggu. Bulan demi bulan berlalu. Di Siberia, saat Hatao sedang istirahat, tiba-tiba muncul seekor anjing hitam. Anjing itu adalah peliharaan salah satu tahanan bernama Takeo. Dengan santai Takeo bilang, hari ini langitnya sangat indah. Mendengar kalimat itu, seketika Hatao teringat keluarganya yang sudah berbulan-bulan dia lupakan. Semangat hidup Hatao pun kembali. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, waktu melihat rekannya yang bernama Hara sedang murung, Hatao berinisiatif mengajaknya bermain kasti. Sayangnya Hara tak tertarik. Pas melihat ada bola kasti, malah tahanan-tahanan lain yang bermain. Selama bermain, wajah-wajah para tahanan itu terlihat sangat bahagia. Seakan udah lama sekali mereka tidak pernah bermain. Di kamar mendengar suara keseruan mereka, Hara pun iri dan ikut bermain juga. Moto Keio no 4番 Hara-san. Dua tahun berlalu, para tahanan akhirnya diperbolehkan mengirim surat untuk keluarganya masing-masing. Hatao menulis seluruh pesannya dan mengatakan bahwa dia sangat rindu dan ingin sekali bertemu. Pasti ada banyak hal yang telah dia lewatkan. Dia ingin tahu bagaimana kabar istri tercintanya. Apakah anak-anak pada sehat? Apakah mereka sudah tumbuh besar? Dan banyak pertanyaan lain. Namun selesai menulis, mendadak Hatao batuk-batuk parah. 6 bulan kemudian, sebagian surat balasan tiba, tapi sebagian lainnya, termasuk surat dari keluarga Hatao, belum sampai. Ketika dibaca, saat para tahanan lain gembira, rekan Hatao yang bernama Matsuda justru sedih. Waktu Hatao bertanya, Matsuda hanya diam, lalu keluar dan menangis. Ternyata ibu Matsuda telah meninggal dunia. Dari kejauhan, Hatao ikut sedih. Dia mengerti betapa hancurnya hati Matsuda. Minggu depannya, surat balasan dari Mojime pun tiba.
Saat baru membaca, tangis Hatao pun pecah. Hatinya begitu lega. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya dia bisa tahu kabar keluarganya. Berbeda dengan Hatao, ada salah satu tahanan yang bernama Aizawa yang sangat syok sampai ingin berbuat nekat. Beruntungnya, Hatao berhasil menghentikannya. Ketika tahu bahwa istri dan anak Aizawa tewas akibat perang, Hatao terus berusaha menenangkannya. Tapi tiba-tiba, telinga Hatao terasa sangat sakit. Saking sakitnya, dia pun pingsan. Bulan demi bulan berlalu, kondisi Hatao terus menurun. Karena dianggap hanya infeksi telinga biasa, Hatao hanya dirawat seadanya di klinik tahanan. Hingga suatu malam, para tahanan mulai curiga dengan penyakit Hatao. Mereka khawatir jika tidak dibawa ke rumah sakit, penyakit itu bisa membunuhnya perlahan-lahan. Esok paginya, demi menolong Hatao, seluruh tahanan demo di depan klinik. Di ruang petinggi Soviet, Hara berusaha menyampaikan keinginan para tahanan. Mereka hanya meminta Hatao dibawa ke rumah sakit. Meski sudah diancam akan ditembak di tempat, Hara tidak peduli. Dengan emosi, Hara berkata, "Sampai kapan kami para tahanan akan diperlakukan seperti hewan ternak? Kami juga manusia, sama seperti kalian. Walaupun pernah jadi musuh dalam peperangan, tapi dulu kita semua sama-sama menuruti perintah atasan. Jauh di lubuk hati terdalam, tidak ada satu orang pun yang menginginkan perang terjadi." Mendengar itu, petinggi Soviet terdiam. Malamnya para tahanan terus berdemo sambil menyanyikan lagu kesukaan Hatao. Pagi harinya, tentara Soviet mengepung lalu mengancam akan menembak bila mereka tetap berdemo. Beruntung, Hara muncul tepat waktu dengan gembira. Hara mengabarkan bahwa petinggi telah menyetujui permohonan mereka. Dua minggu kemudian, setelah keadaan membaik, Hatao dipulangkan dari rumah sakit. Malamnya Aizawa datang menjenguk. Sambil terbaring lemas, Hatao memberitahu bahwa dia menderita kanker tenggorokan stadium akhir. Kata dokter, hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Di situ Aizawa pun shock. Ia hanya bisa menahan tangis dan berusaha menguatkan Hatao. Sama seperti yang selama ini selalu Hatao lakukan pada rekan-rekan tahanan lain. Di kamar tahanan, Hara, Matsuda, Takeo, serta Aizawa berkumpul dan berdiskusi tentang penyakit Hatao. Karena hidup rekan mereka itu tidak akan lama lagi, Hara berencana memintanya untuk menulis surat wasiat. Meski terdengar jahat, di sisa waktunya hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk Hatao. Besoknya Hara datang menjenguk. Dengan berat hati, Hara meminta Hatao untuk menulis surat wasiat. Ia berjanji apapun yang terjadi, dia akan memastikan surat itu sampai ke Mojimi. Hatao pun menurut, seakan-akan sudah mengerti maksud Hara. Beberapa hari kemudian, setelah menulis surat wasiat, Hatao menyerahkannya kepada Hara. Sebelum pergi, Hatao berpesan, saat bertemu Mojimi nanti, tolong berikanlah surat itu dengan senyuman. Mendengar pesan Hatao, hati Hara terasa perih. Malamnya di kamar, karena takut surat wasiatnya diambil tentara Soviet, Hara terpaksa menyobek surat itu menjadi 4 lembar. 1 lembar dipegang, 3 lembar sisanya dibagikan kepada Takeo, Aizawa, dan juga Matsuda untuk berjaga-jaga. Hatao menyuruh mereka semua untuk menghafal isi suratnya. Dengan begitu, meskipun nanti suratnya disita pihak Soviet, mereka masih bisa menulis ulang. Dua minggu berlalu. Suatu siang, saat ada penggeledahan, mereka ketahuan oleh tentara Soviet. Namun semua robekan surat wasiatnya sudah mereka hafal. Di sisi lain, ketika sedang menulis, tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan, Hatao menghembuskan nafas terakhirnya.
Di Jepang saat mendapat kabar bahwa Hatao baru saja meninggal dunia, Mojimi menangis sejadi-jadinya. Setahun kemudian, setelah melewati proses panjang, akhirnya pemerintah Jepang berhasil membebaskan para tahanan perang. Seluruh tahanan pun pulang dengan gembira. Kuroda! Sesampainya di Jepang, sesuai janji, Hara, Matsuda, Takeo, dan Aizawa berkunjung ke rumah keluarga Hatao untuk memberikan surat dari sahabat mereka. Mereka datang bergantian. Satu persatu, surat yang Hara bawa adalah surat yang Hatao tulis untuk seluruh keluarganya. Waktu giliran Matsuda, dia menyampaikan surat untuk ibu Hatao. Tak lama setelah itu, Matsuda pergi. Takeo pun datang membawa surat untuk anak-anak. Hingga ketika giliran Aizawa memberikan surat terakhir, yaitu surat untuk Mojimi. Dalam surat itu, Hatao meminta maaf karena telah menjadi suami yang pembohong, karena tidak bisa menepati janjinya untuk pulang. Selama ini, dia sangat rindu dan ingin sekali bertemu. Namun sayang, tidak hanya terpisah oleh jarak, ternyata takdir juga memisahkan kisah cinta mereka berdua. Hatao memohon agar Mojimi tidak sedih dan terus hidup bahagia meskipun tanpa kehadirannya. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.